Ada berita apa aja sih di Taiwan? Atau libur bingung mau kemana? Gimana sih studi dan kerja di Taiwan? Yuk dengarkan langsung RTI FM Online setiap Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Halo teman-teman RTI FM Online semuanya, apa kabar nih kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja dan sehat walafiat nih teman-teman. Dan kembali lagi ya, karena kita hadir di hari Selasa, maka kalian mendengarkan kembali suara saya Linda Dan saya Cindy. di mana kita berdua akan membawakan topik-topik dan berita yang sangat menarik di hari ini. Apalagi kalau bukan RTI FM Online setiap Selasa, yaitu Jalan-Jalan. Dan seperti biasa ya, untuk mengawali topik kita di hari ini, pertama-tama kita akan membacakan dulu 2 berita pilihan. Berita pilihan yang pertama kita punya apa nih Kak Cindy? Kita punya berita mengenai Taman Kumbang Rusa di Taichung yang akan rampung akhir tahun ini. Dan kemudian untuk berita kedua kita punya 6 negara yang mengikuti Forum Harpa. Dan ini adalah Forum Harpa Internasional di Miaoli nih teman-teman. Seperti apa sih beritanya? Tentu jangan lewatkan setelah selingan berikut ini. Pembangunan Taman Ekologi Kumbang Rusa di distrik Tongshi, Taichung hampir selesai. Biro Pembangunan Kota Taichung mengungkapkan bahwa sejak proyek ini dimulai pada bulan Maret tahun 2025, progres telah berjalan dengan lancar dan tingkat penyelesaiannya mencapai 23%. Taman ini menghadirkan 72 wahana tantangan, jungkat-jungkit berputar, sepeda statis, trampolin, serta bola musik interaktif yang semuanya sudah tiba di Taiwan. Proyek ini diperkirakan akan selesai pada akhir tahun 2025 ini dan dibuka untuk umum pada awal tahun depan, sehingga nantinya dapat menjadi sorotan baru di Tongshi. Taman Ekologi Kumbang Rusa terletak di sisi selatan Taman Budaya Hakka Tongshi. Ini menjadi satu-satunya taman di Taiwan yang mengusung tema Kumbang Rusa dengan menggabungkan edukasi ekologi dengan budaya Hakka. Taman ini tidak hanya berfokus pada pemulihan ekosistem kumbang rusa, tetapi juga mengusung desain inklusif, menghadirkan ruang hijau terbuka yang edukatif, ramah anak, dan menyenangkan. Kepala Biro Pembangunan Kota Taichung yaitu Chen Ta-Tien menyampaikan bahwa total biaya pembangunannya adalah sekitar 86,5 juta dolar Taiwan atau sekitar 47 miliar rupiah. Biaya ini sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah kota. Tim profesional dari Tongshi Forest Garden mengawasi perencanaan habitat kumbang rusa dan pemantauan lingkungan untuk memastikan kelestarian dan keamanan ekosistem. Taman ini memiliki luas sekitar 4.400 meter persegi dengan konsep desain berdasarkan 4 tahapan siklus hidup kumbang rusa, dikombinasikan dengan elemen rumah tradisional suku Hakka. Terdapat 2 area permainan utama yang dilengkapi area panjat sepanjang 72 meter, kemudian jalur permainan, sepeda statis, jungkat-jungkit berputar, trampolin, dan juga bola musik interaktif dengan lantai empuk untuk menciptakan jalur permainan yang aman. Atapnya dirancang menyerupai payung minyak Hakka, ditambah dengan penanaman pohon tinggi untuk menghadirkan suasana sejuk. Selain itu, terdapat area bermain air sebagai tempat bersantai dan menghilangkan panas. Taman Ekologi Kumbang Rusa
terletak di pusat distrik Tongse, berdekatan dengan pusat budaya, dan dapat terhubung dengan Romantic Route 3 serta jalur sepeda Tongfang untuk kegiatan rekreasi. Pemerintah kota menyatakan bahwa di masa depan, taman ini akan bekerja sama dengan sekolah-sekolah, komunitas, dan kelompok lingkungan untuk mendorong kegiatan ekologi dan kegiatan belajar di luar ruangan. Pemerintah Kabupaten Miaoli akan menyelenggarakan Forum Harpa Mulut Internasional 2025 pada tanggal 26 hingga 28 September mendatang, bertempat di Miaoli. Forum ini akan diikuti oleh 34 akademisi, pakar, musisi, dan penerus tradisi dari 6 negara, termasuk Amerika Serikat. Sebagai puncak acara, pada tanggal 27 September malam akan digelar konser internasional bertajuk Malam Harpa Mulut di Taman Budaya Suku Asli Atayal. Bupati Miaoli yaitu Chung Tung Chin menyampaikan bahwa forum ini berawal dari Miaoli dengan tujuan untuk mengeksplorasi peran alat musik harpa mulut dalam identitas etnis, pendidikan, tata kelola budaya, dan juga pembangunan berkelanjutan. Ia berharap alat musik terkecil di dunia ini dapat memainkan perannya di panggung internasional yang lebih besar. Kepala Kantor Pengembangan Suku Asli dan Etnis Miaoli, yaitu Maya Buyung, menjelaskan bahwa harpa mulut atau lubu adalah salah satu instrumen musik tertua dan paling tersebar luas di dunia, mencakup Asia, Eropa, Oseania, dan Amerika. Dalam konteks budaya berbagai etnis, harpa mulut tidak hanya berfungsi sebagai media musik atau suara, tetapi juga membawa memori budaya, identitas, dan nilai spiritual. Forum ini sendiri dimulai di Miaoli dan akan digelar pada tanggal 26 September mendatang, bertempat di Pusat Konferensi Internasional Kampus B dari National United University dengan tema Resonansi dan Irama. Forum ini akan diikuti oleh 34 akademisi, musisi, pekerja budaya, dan penerus tradisi dari 6 negara, yaitu Taiwan, Bali dan Jawa yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Amerika Serikat. Pada tanggal 28 September, para peserta juga dijadwalkan akan berkunjung ke desa-desa di distrik Tai An untuk melakukan pertukaran budaya. Bupati Chung Tung Chin menyampaikan harapannya agar melalui forum ini mereka dapat membangun hubungan budaya lintas batas dan mengadakan dialog, serta mewariskan dan mengembangkan budaya tradisional suku Atayal. Ia menjelaskan bahwa karena pengerjaan di masa lalu yang tidak begitu bagus, volume alat musik mulut yang dihasilkan cenderung kecil. Oleh karena itu, ia berharap para ahli dan perusahaan instrumen musik dapat membantu mendesain dan menyempurnakannya. Tujuannya adalah agar alat musik ini dapat dibuat lebih halus, beresonansi lebih kuat dengan pendengar, dan selanjutnya dapat diperkenalkan ke berbagai suku asli lainnya. Demikianlah 2 berita pilihan di hari ini. Selanjutnya kita akan beralih di topik-topik utama RTI FM Online Jalan-Jalan. 无限的爱向全世界传开，永恒的关怀来自台湾之音 RTI。 Dan
Dalam topik-topik yang menarik di hari ini kita akan ngebahas apa sih sebenarnya Kak Cindy? Nah, di topik utama nih ya teman-teman ya, bagi kalian yang berada di Tainan, ada kabar yang sangat bagus nih. Karena Mitsui Outlet Park di Tainan akan diperluas dengan 50 toko baru. Wow, ini kedengarannya sangat menarik ya. Ternyata kalau kalian mau jalan-jalan ke tempat yang sangat menarik, nggak harus di utara, tapi juga di selatan Taiwan yang pastinya sangat menarik. Dan kedua, kita juga akan ngebahas terkait dengan eksplorasi wisata alam. Dan ini ada di wilayah utara Taiwan ya, tepatnya di wilayah Neihu. Kita akan spill beberapa spot yang sangat menarik di sekitar Taman Tahu di Neihu di kota Taipei. Tapi untuk ngedengerin semua detail informasi ini, tentu aja dengerin dulu selingan yang berikut ini. Teman-teman yang ada di wilayah utara Taiwan selama ini tuh seneng banget ya tinggal di wilayah utara Taiwan. Kenapa? Karena kalau mau nyari apa-apa kayaknya di utara Taiwan tuh gampang banget. Bahkan meskipun ya mall-mall di Taiwan ini kayaknya kecil gitu ya, tapi kalau udah ngomongin outlet atau toko-toko dengan brand-brand ternama internasional, maka Taiwan kayaknya khususnya nih ya teman-teman ya, yang di utara yaitu di Linkou dan di Taoyuan itu udah bahagia banget. Kenapa? Karena yang pertama di Linkou kita punya Linkou Mitsui Outlet. Kemudian untuk di Taoyuan sendiri juga ada yang namanya Gloria Outlet yang sangat luar biasa. Dan mungkin teman-teman yang di selatan itu sedikit ngerasa aku juga pengen dong. Betul sekali nih teman-teman. Dan outlet-outlet di Taiwan ini ya teman-teman, rata-rata itu menawarkan diskon yang lumayan miring nih. Misalnya dimulai dari 30% sampai 50%. Bahkan terkadang saat cuci gudang nih, terutama saat pergantian musim, dimana ini adalah waktu-waktu pergantian musim ya teman-teman, diskonnya itu bisa up dari 50% sampai 70%. Nah, kalau Cindy sendiri sih, karena Cindy tinggalnya di Taipei, maka Cindy itu paling sering ke Leko Outlet di Neihu nih. Nah, tapi bagaimana nih dengan teman-teman yang ada di selatan? Eits, jangan sedih ya, karena di selatan pun ternyata juga ada Mitsui Outlet yang sangat besar nih teman-teman. Dan belum lama ini ada kabar baru nih dari Mitsui, terutama yang ada di Tainan, karena akan dibuka dan diperluas dengan 50 toko baru loh teman-teman. Dan ini juga selain menjual pakaian, aksesoris, sepatu, tetapi kalian juga bisa loh mencari aneka makanan yang sangat lezat dengan harga yang cukup terjangkau nih. Jadi jangan bayangkan ya kalau makanan-makanan di Taiwan itu mahal gitu ya, apalagi yang di mall. Ternyata kalau diperhatikan range harganya pun ya mungkin sekitar 100 sampai 300 dolar Taiwan ini juga sudah ada. Dan menariknya nih teman-teman, kalau yang di Tainan sendiri, lokasi Mitsui Outletnya itu ternyata emang sangat strategis karena deket banget sama stasiun kereta cepat alias THSR dan stasiun kereta Tainan. Dan terkait dengan 50 toko baru yang bakalan dibuka ya, ternyata luasnya nggak main-main, yaitu sekitar 9.900 meter persegi dan konsepnya adalah 3 lantai. Dan tentunya tempat ini menawarkan perpaduan gaya hidup, kebutuhan, dan hiburan nih teman-teman. Dan yang paling menarik, desainnya terkait dengan outlet Mitsui yang ada di Tainan ini tentu saja terinspirasi dari keindahan alam Tainan. Dan menurut Super Taste serta Mitsui Fodusan yang terbaru ya beritanya nih, kalau kalian jalan-jalan di sini, kamu bisa ngeliatin aneka toko perlengkapan rumah dan rumah tangga yang berskala besar. Jadi nih teman-teman ya, kalian pasti tahu kan, kalau di wilayah selatan itu apartemennya biasanya lebih gede nih. Terus kalau ngerasa, aduh kayaknya tempat tinggalku agak kosong nih, aku pengen tambahin pernak-pernik, furniture yang menarik. Ternyata kalian bisa ke tempat ini. Apalagi di tempat ini juga ada supermarket bergaya Jepang. Terus ada hiburan juga pastinya. Dan tentunya tadi kan udah dibilang nih sama Kak Cindy ya,
tempat makan nih alias untuk wisata kuliner yang pasti khas Tainan. Wah, kayaknya asik banget ya teman-teman ya. Apalagi Tainan ini merupakan kota yang sangat terkenal dengan kulinernya. Sampai-sampai nih Tainan disebut sebagai salah satu kota tergemuk di Taiwan nih teman-teman. Dan gak cuman itu aja ya, menurut Cindy sendiri, kalau di Mitsui Outlet Park Tainan ini desainnya juga cukup unik ya. Kayak di centerpiece-nya gitu. Misalnya dekorasinya bisa diganti-ganti, bahkan ada elemen pohon nih. Saya rasa ya kalian masuk ke dalam hutan alami yang sangat cantik tetapi dengan nuansa yang modern juga nih teman-teman. Dan ngomong-ngomong nih ya teman-teman ya, ada apa aja sih yaitu merek-merek baru yang akan masuk ke Mitsui Tainan ini? Nah, mungkin Cindy bisa spill sedikit ya teman-teman ya. Misalnya aja ada merek Pomenoki Shibuya Supeinzakaten, yaitu toko khusus nasi omelet kreatif Jepang dengan sekitar 30 rasa loh teman-teman. Selain itu juga ada Tenkichi ya, yang menyajikan mangkuk tempura renyah nih. Wah, kayaknya enak banget ya. Dan gak cuman restoran Jepang aja, tetapi juga ada aneka makanan Korea. Dan juga ada toko khusus bayi dan anak terlaris di Jepang, yaitu Nishimatsuya dan juga Minari nih. Jadi bagi teman-teman yang punya bocil, boleh banget belanja di toko-toko baru ini. Wow, ini sangat menarik sekali ya teman-teman ya. Kayaknya kalau kalian kesini kamu bisa eksplorasi restoran-restoran baru atau makanan-makanan baru yang mungkin rasanya juga lebih unik daripada yang ada di utara nih teman-teman. Dan terkait dengan ekspansi dari Mitsui Outlet ini, ternyata kalau kita perhatikan semakin dinamis dan kompetitif loh. Karena Mitsui yang ada di Tainan sendiri itu telah bergabung dengan para pesaing yang sudah mapan. Misalnya aja Ita Outlet di Kaohsiung yang terkenal dengan taman hiburannya. Tapi kalau untuk Mitsui Outlet yang di Tainan tentu punya ciri khas tersendiri. Terus juga bisa nih disandingkan sama Shinko Mitsukoshi Park Outlets dan Gloria Outlets yang juga akan hadir di Chiai nih teman-teman. Di mana terkait dengan outlet ini katanya nih teman-teman ya, tahap pertamanya akan dibuka pada tahun 2028. Jadi buat teman-teman yang ada di wilayah selatan, kalau kalian bingung gitu ya mau kemana, kedepannya jangan khawatir karena bakalan ada banyak outlet-outlet yang sangat menarik di wilayah selatan. Bahkan kalian gak perlu capek-capek atau jauh-jauh ke wilayah utara. Bahkan mungkin kita yang ada di utara malah pengen untuk coba main ke wilayah selatan dan mencoba untuk melihat tempat-tempat wisata outlet yang sangat menarik ini. Dan semoga saja informasi ini bisa berguna ya bagi teman-teman yang mungkin tinggal, sekolah, atau bekerja di Tainan nih. Dan selanjutnya kita akan masuk ke topik utama lainnya, yaitu eksplorasi wisata alam di sekitar Taman Tahu Neihu nih. Jadi nggak cuma Taman Neihu aja nih ya, yang terkenal dengan jembatan lengkungannya yang sangat indah, ternyata masih ada beberapa hidden gem lainnya yang mana kami akan jabarkan setelah selingan yang berikut ini. Buat teman-teman yang di Taipei nih, kalian mungkin udah familiar banget sama yang namanya Yangmingshan untuk wisata alam. Tapi tahu nggak sih kalau kalian udah bingung mau rencanain liburan bertema alam di mana lagi? Ternyata wilayah Neihu merupakan pilihan yang tepat loh. Kenapa sih bisa begitu? Karena di dekat sini ya teman-teman juga banyak sekali jalur pendakian dan wisata-wisata alam yang patut kalian kunjungi nih. Misalnya aja, kalian bisa hiking santai di sepanjang jalur air Takao Creek atau menuju jalur kuil Yuanjue untuk melihat air terjun loh teman-teman. Dan gak cuma itu aja, kalian juga bisa menjelajahi Taman Konservasi Air Jinrui. Taman bertema capung yang cantik juga kalian bisa datangi. Dan setelah kalian berjalan-jalan terus capek, nah kalian juga bisa rehat sejenak di pavilion capung yang sangat unik. Kemudian saat senja, kalian juga bisa menikmati hidangan kari yang lezat di permata tersembunyi ini. Kemudian terakhir kalian juga bisa berjalan-jalan di Taman Tahu untuk melihat kehijauan alami lingkungan perkotaan Taipei. Wow, ini kedengaran sangat menarik ya teman-teman ya. Ada wisata alamnya plus ada wisata kulinernya.
Tapi kalau kalian bingung nih ya sama yang udah disebutin sama Kak Cindy, tentu saja kita bisa bahas satu persatu. Yang pertama adalah Taman Konservasi Air Ekologi Takose atau Tako Creek, di mana kalian bisa menyusuri tepi air dan menyaksikan air terjunnya nih. Dan kalau kalian kesini ternyata gampang banget loh. Kenapa? Karena Taman Konservasi Air Takoshi sendiri itu bisa dicapai dengan jalan kaki dari stasiun MRT Tahu Park. Jalur ini sendiri membentang di sepanjang aliran sungai dan menawarkan kesejukan yang menyegarkan, khususnya ketika cuaca itu lagi cerah tapi cukup sejuk ya teman-teman ya. Kamu juga bisa dengerin gemericik air. Terus kalian bisa juga nih ya pergi untuk bermain air dan menjadikan jalur pendakian ini tempat yang sangat menarik. Dan kalau kalian punya waktu, kalian bisa ke kuil Yuanche juga nih teman-teman. Apalagi jalurnya juga nyaman dan mudah dilalui serta dikelilingi sama aneka pepohonan. Dan setelah mencapai air terjun Yuanche, kamu juga bisa kembali dan menjadikannya rute pendakian populer ya teman-teman, atau merekomendasikannya kepada teman-teman kalian nih, terutama bagi kalian yang penasaran dengan Takoshi. Jadi ini satu paket ya teman-teman ya, Takoshi Creek terus plus air terjun Yuanche ini. Nah kalau kalian ingin menjelajahi satu rute ini ya kira-kira waktunya juga nggak lama-lama banget, yaitu hanya sekitar 1 jam nih teman-teman. Dan di sepanjang jalan kalian juga bisa bersantai sejenak di kursi-kursi yang disediakan. Jadi bila kalian ingin rehat sejenak nih dari hiruk pikuk kota, Cindy dan Kak Linda merekomendasikan jalur ini bagi kalian. Kemudian untuk alamatnya ada di mana sih? Yaitu di Jalan Tahu Sanchuang, tepatnya di distrik Neihu, dan jam bukanya sendiri 24 jam ya teman-teman. Kemudian dapat dicapai dari stasiun MRT Tahu Park, kemudian jalan kaki sebentar saja. Nah, kemudian nih teman-teman ya, untuk rutenya kalian juga bisa nih ya, pertama-tama yaitu pergi ke stasiun MRT Tahu, kemudian jalan ke Taman Takoshi, menjelajahi jalur air terjun Yuanche, kuil Yuanche, dan jembatan gantung Baisehu yang sangat cantik. Wow, ini sangat menarik ya. Kira-kira waktu kalian kalau kesini itu butuhnya berapa lama sih? Ya, kalian bolehlah luangkan waktu antara 2-3 jam, tapi itu udah dari MRT ya teman-teman ya. Dan jalannya tentu saja dengan santai. Kemudian kita juga punya yang namanya Taman Konservasi Air Chinrui, di mana ini merupakan taman bertema capung untuk foto-foto cantik dan instagramable. Nah, kalau kalian ke Neihu juga, jangan lupa untuk ke tempat ini, karena Taman Konservasi Air Chinrui merupakan sebuah kolam penahan banjir, dan tempat ini baru aja direnovasi ya teman-teman. Dan kalau kalian suka sama serangga, termasuk juga capung ya teman-teman, kalian boleh ke tempat ini karena ada banyak banget loh capung di sekitarnya. Dan karena fokusnya ini konservasi ekologi, tentu saja kalian juga bisa lihat berbagai binatang yang sangat menarik di tempat ini. Dan karena tempatnya ini menarik capung, ternyata namanya sendiri akhirnya disebut Chinrui Tianying Hut. Tianying sendiri dalam bahasa Taiwan atau Hokkien Taiwan berarti capung. Dan kalian di tempat ini juga bisa ke pavilionnya nih, yang sangat cantik karena menawarkan tempat bersantai dan foto-foto kalau cuaca juga lagi cerah ya teman-teman ya. Dan yang paling menarik nih buat orang yang introvert nih ya Kak Cindy ya, ternyata kalian bisa kesini. Kenapa sih kok bisa begitu? Wah, karena tempatnya juga sangat strategis, kemudian tidak terlalu ramai, dan juga memungkinkan kamu untuk menikmati keindahan kehijauan yang tersembunyi di tengah kota yang begitu ramai. Kemudian untuk alamat dari Taman Konservasi Air Chinrui sendiri ada di Jalan Neihu, kemudian section 3, nomor 4 di distrik Neihu, kota Taipei. Ya, kalau kalian bingung kalian ketik aja lah ya, namanya Taman Konservasi Air Chinrui dalam bahasa Mandarin, di mana tempat ini buka 24 jam nih teman-teman. Kemudian selain itu masih ada loh beberapa tempat lainnya, tapi tunggu setelah selingan yang berikut ini.
Setelah jalan-jalan cukup lama ya, sekitar 2-3 jam nih teman-teman. Padahal ini jalan santai. Tentu aja kalian bakalan lapar nih teman-teman. Apalagi kalian pergi ke 2 tempat ya. Pastinya kalian enaknya itu beristirahat sejenak nih. Baik siang hari maupun saat malam hari. Dan kalian pastinya harus isi perut kalian. Nah, kita punya rekomendasi, tempatnya adalah Chankali, yaitu sebuah kedai kari Jepang yang tersembunyi di wilayah Nehu. Restoran ini sendiri ternyata terletak di sudut gang yang tersembunyi, jadinya agak sulit untuk ditemukan ya teman-teman. Tapi jangan khawatir, meskipun tempatnya sulit untuk ditemukan, tapi ternyata kedai ini menjadi salah satu favorit pengunjung kalau mereka berkunjung ke wilayah Nehu. Tentu saja karena karinya dianggap sangat lezat, terutama karena pilihan sausnya ini sangat banyak ya teman-teman. Ada yang manis, ada yang asin, dan ada juga yang pedas nih. Apalagi saus kari ini adalah buatan sendiri ya. Kemudian katanya nih ya, juga ada puding yang direkomendasikan oleh warganet nih. Nah, untuk alamat Chankali sendiri yaitu ada di Jalan Chinlong, Distrik Nehu, nomor 64/1 Kota Taipei. Di mana jam bukanya ingat ya, mulai dari setengah 12 siang sampai jam 2 sore, kemudian buka lagi di jam 5 sampai jam 9 malam, dan tutup setiap Senin nih teman-teman. Dan selanjutnya ya teman-teman ya, juga masih ada satu destinasi wajib di Tahu, apalagi kalau bukan Taman Tahu yang merupakan landmark di sana nih teman-teman. Nah, destinasi ini juga pernah terpilih sebagai salah satu taman terindah di dunia karena selain asri, banyak binatang-binatang yang sangat lucu seperti bebek, bangau, burung, tupai, dan lain-lain, dan juga wilayahnya sangat luas loh teman-teman. Jadi, Taman Tahu juga merupakan destinasi populer bagi penduduk setempat dan menjadi tempat populer untuk mengamati bulan karena ini berada di ruang terbuka. Dan kalau kalian bisanya pergi di siang hari, juga jangan khawatir ya teman-teman ya. Karena kalau cuaca lagi cerah, khususnya nih ya sebentar lagi kan musim gugur, kalian bisa lihat pinus-pinus yang mulai berubah warna nih. Udah gitu danaunya berkilauan. Dan yang paling ikonik tentu aja sebuah jembatan 9 lengkung dan jembatan Kindai yang menghiasi permukaannya. Tadi kan Kak Cindy udah bilang ya banyak bebek-bebek nih teman-teman. Udah gitu aneka burung juga ada. Dan kalau kalian pergi di malam hari juga jangan khawatir ya, tempat ini juga aman banget. Karena apa? Karena pencahayaannya cukup banget nih teman-teman. Kalian gak akan merasa, ih tempatnya serem ya, kok gelap-gelap. Enggak ya teman-teman ya. Kalau kalian cuman bosen, terus udah gitu kalian ngerasa, aku lagi di daerah Nehu nih pas malam hari, boleh banget nih kesini. Atau enggak setelah makan, boleh ya untuk jalan-jalan sejenak nih. Dan kalian bisa lihat perbedaan antara malam dan siang hari di Taman Tahu sendiri ya. Dan kalau lagi bulan purnama, wah cantik banget nih teman-teman. Tempat ini sendiri akan memberikan kenangan yang sangat indah kalau kalian pengen jalan-jalan santai atau pengen menikmati keindahan alam di Nehu nih teman-teman. Dan semoga aja ya tempat-tempat tersebut bisa menginspirasi kalian semua nih teman-teman. Kita kan tadi udah ngebahas ya, untuk wilayah Nehu sendiri kalian bisa mulai nih dari pagi hari, dimana setelah sarapan kalian udah gitu naik MRT, udah gitu jalan-jalan untuk menikmati wisata alam, terus makan siang, atau enggak bolehlah makan siang di tempat lain, terus udah gitu makan sore. Tapi setelah begah gitu, terus udah gitu bingung nih, masih punya sisa waktu, kalian bisa ke Taman Tahu. Apalagi Taman Tahu sendiri kan adanya di samping MRT ya Kak Cindy. Betul, jadi selain mudah dijangkau, tempat ini juga sangat indah ya teman-teman. Tapi berdasarkan pengalaman pribadi Cindy ya, harap kalian ingat juga kalau ke tempat ini lebih baik bawa payung atau topi, karena banyak sekali nih burung-burung yang berterbangan. Tapi selain itu sih ya, overall tempat ini sangat recommended ya. Tapi nih sayang sekali nih karena waktunya juga yang sudah mepet. Oleh karena itu saya Cindy dan saya Linda pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih karena sudah mendengarkan acara kita dan sampai jumpa di acara-acara mendatang. Dadah!